Assalamualaikum. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya tentang distribusi perbekalan farmasi. Ini lebih kepada distributornya. Distributor perbekalan farmasi adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi atau PBF cabangnya. Fasilitas pelayanan farmasi misalnya adalah apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, toko obat, dan klinik. Ini adalah tempat-tempat yang akan disalurkan atau didistribusikan obat-obatan dari PBF. Tempat menyalurkan narkotika ada 4 sarana, yaitu apotik, rumah sakit, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, pedagang farmasi tertentu. Misalnya adalah Kimia Farma di sini. Karena hanya satu PBF yang menyediakan narkotik adalah Kimia Farma. PBF dapat menyalurkan narkotika PBF lainnya, apotik, sarana penyimpanan, rumah sakit, dan lembaga pengetahuan. Di sini lembaga pengetahuan misalnya adalah untuk menguji efektivitas, khasiatnya, efek samping ya. Di Indonesia biasanya diteliti di LIPI ya. Oke. Ini merupakan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika, misalnya rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, balai pengobatan pemerintah tertentu. Penyerahan narkotik hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Jadi tidak sembarang tempat dapat menyediakan narkotik. Apotik hanya menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, puskesmas, atau apotik lainnya yang membutuhkan, balai pengobatan, dokter, dan pasien. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan. Jadi dokter hanya boleh menyediakan narkotika dalam bentuk suntikan. Yang ketiga adalah menjalankan tugas di daerah terpencil dan tidak ada apotik. Jadi boleh dokter memiliki obat narkotik, psikotropik, dan lain-lainnya asal berada di tempat terpencil dan tidak ada apotik di situ. Berikut ini merupakan ruang lingkup distribusi pembekalan farmasi di rumah sakit. Ya, nanti kalau kalian sudah PKL mungkin kalian bakal lebih mengerti bagaimana alur distribusi di rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu ada rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan tuh misalnya ada apotiknya, pasiennya diberi resep, dan mereka kontrol tiap bulan, seminggu sekali ya, tapi dengan pengobatan yang simultan atau terus menerus. Selanjutnya adalah rawat inap. Ini ada 3 metode ya: sistem unit dosis, sistem kombinasi, dan sistem pengadaan. Yang sering digunakan saat ini adalah sistem unit dosis karena dapat menghemat pasien ya, mengurangi obat-obat yang kurang atau yang kelebihan ya, agar tidak terjadi pembuangan atau pemborosan. Di metode distribusi dibagi menjadi 2, pelayanan terpusat dan terbagi. Perencanaan sistem distribusi dibagi 3, yaitu desain sistem distribusi, desain pengendalian mutu, dan perencanaan spesifikasi. Jadi pada saat kalian PKL, kalian dapat mengetahui bagaimana alur distribusi obat, mulai dari rumah sakit, PBF, sampai ke apotik atau ke rumah sakit. Oke, sampai sini materinya. Kalau ada yang belum mengerti boleh tanya ya, dan kalian bisa ulang lagi videonya kalau masih merasa belum jelas ya. Semuanya ada di buku kalian, jadi kalian harus baca bukunya juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.